Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang persamaan dan pertidaksamaan. Tapi nanti setelah kita mempelajari persamaan dan pertidaksamaan, kita akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dengan nilai mutlak. Nah, materi kali ini kita mempelajari tentang yaitu persamaan dan pertidaksamaan. Apa sih beda dari persamaan dan pertidaksamaan? Persamaan kita menggunakan tanda sama dengan, pertidaksamaan kita menggunakan tanda pertidaksamaan, yaitu lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Sebelum kita mengoperasikan atau menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan ini, kalian akan Ibu ingatkan tentang operasi pada bilangan bulat. Bilangan bulat adalah seperti pada garis bilangan ini, yaitu bilangan yang terdiri atas bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Setelah kalian tahu tentang bilangan apa itu bilangan bulat, kalian harus tahu juga bagaimana mengoperasikan bilangan bulat, operasi pada bilangan bulat. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan, yang kedua operasi pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat adalah operasi pembagian. Kenapa kalian harus paham ini dulu? Karena kalau kalian sudah paham tentang operasi pada bilangan bulat ini, kalian akan sangat dengan mudah mengerjakan persamaan dan pertidaksamaan. Sekarang yang pertama adalah pada operasi penjumlahan. Misalkan bilangan positif ditambah dengan bilangan positif, hasilnya adalah sudah pasti bilangan positif. Misalkan 5 ditambah 3, hasilnya adalah 8. Gak mungkin 5 tambah 3 adalah min 8. Kemudian yang kedua, bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif, hasilnya adalah tergantung, bisa positif, bisa negatif. Ibu berikan contoh. 5 ditambah dengan min 3, hasilnya adalah 2. Kalau kita balik, 3 ditambah min 5, hasilnya adalah min 2. Jadi bisa positif, bisa negatif. Yang berikutnya adalah bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif, hasilnya adalah tergantung. Jadi bisa positif, bisa negatif. Misalkan min 5 ditambah dengan 3, hasilnya adalah min 2. Kalau kita balik, min 3 ditambah 5, hasilnya adalah 2. 3. Ya. Selanjutnya adalah bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah sama, tergantung, bisa positif, bisa negatif. Misalkan min 5 ditambah dengan 3, hasilnya adalah min 2. Atau kita balik, min 3 ditambah 5, maka hasilnya adalah 2. Jadi bisa positif, bisa negatif. Kemudian yang terakhir, bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif, hasilnya adalah pasti bilangan negatif. Jadi mau dipindah juga sama, min 5 ditambah min 3, hasilnya adalah 5 tambah 3 adalah 8. Kita tambahkan negatif di sini. Ya. Ini adalah operasi pada penjumlahan. Sebelum kita pada pengurangan, perlu kalian ketahui bagaimanakah sebenarnya, mungkin di antara kalian ada yang masih belum paham tentang penjumlahan, operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Misalkan min 50 ditambah dengan 40, hasilnya adalah, kalau yang kecil kita bisa dengan garis bilangan, min 5 tambah 3, kita pakai garis bilangan, misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini, min 5 ditambah 3 ke arah kanan, 1, 2, 3, maka hasilnya adalah min 2. Nah, kalau besar seperti ini kita tidak bisa menggunakan garis bilangan, maka caranya adalah min 50 ditambah 40, walaupun
kalaupun dia ditambah, kita ubah menjadi dikurang. Bilangan yang besar 50 dikurang bilangan yang kecil 40, yaitu 10. Setelah itu kalian perhatikan, 50 dengan 40 besar mana? Besar 50. Nah, 50 adalah sebagai bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Tapi kalau kita balik, 50 ditambah negatif 40, 50 dikurangi 40 adalah 10. 50 dan 40 besar 50, 50 sebagai positif, maka dia hasilnya adalah positif. Begitu ya, itu untuk penjumlahan pada bilangan bulat. Kemudian bagaimana dengan pengurangan pada bilangan bulat? Kita cek. Bilangan positif dikurang bilangan positif. Misalkan 5 dikurangi 3 adalah hasilnya 2. Kalau kita balik, 3 dikurangi 5 hasilnya adalah min 2. Jadi bisa positif, bisa negatif, tergantung. Kemudian yang kedua, bilangan positif dikurang bilangan negatif, hasilnya kita cek. 5 dikurangi min 3. Kalau ada tanda negatif berdampingan ini, kita ubah menjadi positif, karena kita akan keluarkan tanda kurungnya dengan perkalian. Min kali min plus 5 tambah 3 adalah 8. Maka hasilnya adalah bilangan positif. Ya. Misalkan kita ubah 3-nya di depan. 3 dikurangi min 5 sama saja min kali min, jadi plus, tetap hasilnya adalah positif. Yang ketiga, bilangan negatif ditambah dikurang bilangan negatif. Bilangan negatif dikurangi bilangan positif, kita cek dulu. Min 5 dikurangin 3. Nah, kalau seperti ini ya, min 5 min 3 langsung saja kita langsung min 8. 5 ditambah 3 8, langsung kita tambahkan menjadi negatif. Walaupun ini kita balik tetap sama hasilnya, yaitu min 8, maka hasilnya adalah negatif. Yang keempat, bilangan negatif dikurang bilangan negatif, kita cek. Min 5 dikurangi min 3. Nah, ini ada tanda yang berdekatan. Kita gabungkan min kali min sebagai plus. Min 5 ditambah 3. Nah, ini dengan penjumlahan 5 dikurangi 3 adalah 2. 2 ini sebagai negatif. Kemudian kalau kita rubah, misalkan kita pindahkan di sebelah sini. Min 3 dikurangin min 5. Min kali min plus min 3 tambah 5. 5 dikurangi 3 adalah 2. 2 ini sebagai positif. Jadi min dikurangin min, hasilnya adalah tergantung, bisa positif bisa negatif. Nah, bagaimana dengan perkalian? Nanti fungsi operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat ini sama nanti hasilnya. Ya, Ibu berikan contoh. Positif dikali bilangan positif, hasilnya adalah pasti positif. Positif dikali dengan negatif, hasilnya pasti menang negatifnya. Atau kita balik, negatif dikalikan dengan positif sama menang negatifnya. Kemudian bilangan negatif kita kalikan bilangan negatif, min kali min, hasilnya plus. Ini untuk perkalian. Pembagian sama dengan perkalian. Bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, pasti hasilnya positif. Kemudian bilangan positif dibagi bilangan negatif, pasti menangnya adalah sebagai bilangan negatif. Kalau kita balik juga sama. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, hasilnya negatif. Bilangan negatif dibagi dengan negatif, nanti hasilnya terakhir adalah positif. Demikian untuk operasi bilangan bulat, kalian harus paham sekali supaya kalian nanti mudah untuk menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan. Baik, ini Ibu hapus dulu untuk operasi pada bilangan bulat, karena kita akan mempelajari apa itu persamaan dan pertidaksamaan. Oke, tadi dari awal Ibu sudah bilang bahwa persamaan itu menggunakan tanda sama dengan pertidaksamaan, kita menggunakan tanda pertidaksamaan. Sekarang kita ke persamaan. Ya, Ibu berikan contoh. Misalkan 2x
ditambah 3 sama dengan 6. Nah, pada persamaan ini, kenapa ini disebut persamaan? Karena apa? Mengandung tanda persamaan dan mengandung variabel X. Karena variabelnya cuma satu, maka dinamakan persamaan linier satu variabel. Kemudian kalau ada dua, misalkan 2X tambah 3Y sama dengan 10. Karena ada variabel X dan variabel Y, maka dinamakan persamaan linier dua variabel. Kemudian kalau ada contoh lagi seperti ini, 2X tambah 3Y tambah 4Z sama dengan 10. Karena ada X, Y, dan Z, ada 3 variabel, maka dinamakan persamaan linier 3 variabel. Nanti kita akan bertahap. Yang awal kita akan mengerjakan persamaan linier 1 variabel. Misalkan ini, ditulis kembali di sini. X sebagai variabel, 2 adalah sebagai koefisien, angka di depan variabel namanya koefisien. Kemudian 3 dan 6 karena tidak memiliki variabel atau tidak mengandung variabel, maka dinamakan konstanta. Bagaimana cara mengoperasikannya? Persamaan ini 2X tambah 3 sama dengan 6. Yang mengandung variabel, yaitu variabel X, kita letakkan di sebelah kiri. 2X sama dengan 6 kita tulis kembali. Kemudian yang tidak ada variabelnya kita gabungkan di sebelah kanan. 3. Nah, karena ini plus 3, kalau dia plus pindah ruas, ini namanya pindah dari kiri ke kanan, kita akan ubah menjadi min 3. Kalau di sini misalkan 2X dikurang 3, berarti nanti akan ke sini plus 3. Jadi harus dibalik. Maka hasilnya 2X sama dengan adalah 3. X sama dengan 3/2. Inilah himpunan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel ini, yaitu 3/2. Demikian, itu tadi adalah sebagai persamaan. Ya, pada contoh kedua, yaitu persamaan, misalkan di sini ada 3X dikurang 9 sama dengan 4X ditambah 5. Kita gabungkan yang mengandung variabel X kita gabungkan di sebelah kiri, yang tidak mengandung variabel X di sebelah kanan. 3X ini sama dengan, kalau bisa kita menuliskannya itu yang lurus supaya nanti kalian tidak bingung untuk memindahkan. 3X ini dipindahkan 4X, 4 sebagai plus, maka di sini akan min 4X. Kemudian 5 dulu kita tulis, baru yang ini sebelah kiri kita pindahkan, ini min menjadi plus 9. 3 dikurang 4 adalah 1, berarti min X. 5 ditambah 9 adalah 14. Variabel tidak boleh negatif, maka kita kalikan dengan negatif. Min kali min, jadi X atau plus. Min kali plus, ini pindah ke sebelah sini. Jadi hasilnya adalah negatif 14. Ini adalah himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut. Kemudian sekarang kita menuju ke pertidaksamaan. Untuk pertidaksamaan itu kita rubah tanda pertidaksamaan saja. Misalkan 2X tambah 3 lebih kecil dari 6. Misalkan seperti itu. 2X lebih kecil dari 6. Ini kita pindahkan min 3. 2X lebih kecil dari 3. X sama dengan lebih kecil dari 3/2. 3/2 itu adalah 1/2. Berarti X itu kurang dari 1/2. Itu untuk hasilnya. Berarti himpunan penyelesaiannya X sedemikian rupa hingga X lebih kecil dari 3/2. Atau bisa juga kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X-nya lebih kecil dari 3/2, berarti bilangan negatif.
kemudian 1, di sini kan ada 0, kemudian di sini ada 1, di sini ada 2. Berarti nanti dia karena lebih kecil, ya nggak termasuk kedua. Ini hasilnya bisa sampai 1,5. Nah, seperti ini. Boleh yang atas, boleh yang bawah untuk hasil himpunan penyelesaiannya. Untuk hari ini, Ibu rasa cukup penjelasan dari Ibu. Nanti akan ada kelanjutan untuk pertemuan kita berikutnya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan berpesan kepada kalian semua, sebagai seorang pelajar harus tetap semangat belajar, cerdas, terampil, dan selalu sukses untuk masa yang akan datang. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.